Tidak Sebetulnya sombong, kami bukan berhasil. projonya yang menarik Ya, bagi mereka orang. ini yang kampanye katanya menarik tiga bagi kali, orang itu tiga adalah kali akan Pak menang Jokowi. hat-trick. Tetapi kami yang berhasil. Gitu loh Mereka kira-kira. kampanye nih. Ya, Mbak Wiwi, saya punya pertanyaan. Bagi Prabowo, apa untung rugi Projo gabung ke Gerindra? Apa untung ruginya ya? Ini bagi sebetulnya dalam politik itu ndak ada rugi atau untung sebelah. Biasanya itu munculnya politically symbiotic. Jadi saling menguntungkan. Jadi Projo ke sana, Pak Budiari ke sana juga merasa beruntung. Hitung-hitungan politiknya sudah dikalkulasi sedemikian rupa. Simbiosis nggak kira-kira? Simbiosis mutualisme nggak? Sama-sama menguntungkan nggak dari iya. relasi ini? Jadi saling. Karena Gerindra juga butuh grassroots gitu ya. Butuh apapun bunyinya dari Bang Freddy tidak mau dijadikan underbow, mau tidak mau kalau sudah masuk ke sana ya kenyataannya de facto akan jadi underbow kan gitu. Pasti itu. Nggak bisa mau berargumen apapun. Tapi mungkin kalau nggak sudah kira-kira kesana. jadi kerikil? Karena kan sebelumnya loyal ke Jokowi. Kan memang sudah dikatakan sejak awal mendukung Pak Prabowo. Maka kalau Pak Prabowo menerima, Mas Hendarsan menerima gitu ya, katakan Pak Budiari dan bahkan Projo, berarti kan sudah nggak ada masalah. Merasa nanti akan bisa dijadikan katakan gitu ya, garda terdepannya yang katanya punya grassroots luar biasa itu, punya audience, punya konstituen gitu. Tapi itu bisa jadi klaim loh itu. Dalam politik itu klaim gitu. Kita tidak tahu bagaimana memetakan di mana mass political base gitu ya dari Projo itu sebetulnya. Di Jawa Tengah kah, di Jawa Barat kah, di Jawa Timur kah, atau di luar Pulau Jawa kan gitu. Tolong itu sebutkan. Jadi infrastruktur politik yang sudah dibangun oleh Projo itu katakan real. Sehingga dalam hal ini Partai Gerindra merasa gitu ya diuntungkan ketika memang sudah bisa bergabung gitu. Lah kita tidak bisa melihat itu karena ini ormas masih ormas gitu. Tapi politik kelakuannya kan gitu. Kalau ini membingungkan. Orpol namanya Bu, organisasi politik namanya. Oke, baik. Tapi kalau dalam konteks demokrasi ini sangat membingungkan. Di demokrasi itu ada societal forces, kekuatan sosial dalam masyarakat, dan biasanya bentuknya itu dalam pressure group atau kelompok kepentingan, interest groups gitu ya. Ini kelompok apa ini ya? Kelompok kepentingankah? Atau kelompok pendekankah? Atau kelompok yang ingin kekuasaankah? Kan? Ya itu dia. Oke, baik. Kalau Bang Hensat, jawaban Anda gimana? Lebih banyak untung atau ruginya ke Prabowo ketika Projo gabung ke Gerindra? Kalau saya tergantung Pak Prabowo makainya gimana. Kalau makainya untuk dapetin suara ya ada untungnya. Selain itu nggak ada kelihatannya. Jadi maksud saya. Berarti banyak ruginya dong. Ya, jadi gini kan, saya sih mengertinya begini, Mas Budiari memang membutuhkan kehidupan baru, membutuhkan perlindungan politik, dan itu wajar kalau kemudian orang lebih mendekati kekuasaan karena berada di dalam kekuasaan itu kan nikmat, ya banyak juga partai politik yang tidak pernah keluar dari kekuasaan kan, dan itu kan diikuti oleh Projo. Nah sekarang kalau kemudian pertanyaannya sebetulnya mau apa sih gitu? Kan kita sebetulnya kan saya sih pengen dengar dari mulutnya Budiari atau Bang Alex Damanik, Bang Freddy, ya emang bro kita pengen ngerapat kekuasaan udah itu aja. Kelihatannya lebih enak ya di kekuasaan. Kan itu kan lebih mudah diterima akal sehat gitu. Ya nggak usah banyak main drama ya. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian Projo ini mau diganti, tadinya Pro Jokowi ya sekarang jadi Prabowo Jos gitu. Ya boleh aja. Jadi selesai gitu urusannya. Dan satu lagi menurut saya, Budiari itu harus memberikan penghargaan khusus kepada Freddy Alex Damanik. Karena dia mau masang badan, nyapu-nyapuin Budiari gitu ya terhadap kasus ini. Gitu kan? Meskipun dengan perasaan tidak nyaman ya. Iya coba Sil, kebayang. Kalau Budiari yang duduk di Freddy itu kan, coba ini makin nafsu semua ini orang. Kan sekarang sama Freddy kan agak-agak kasihan juga gitu ya. Aduh modelnya begini. Freddy juga kan dari tadi udah gelisah juga. Iya makanya tolong jangan gua dibully bareng-bareng dong. Kayak gitu. Ini Budiari kan sekarang
aduh kasihan juga nih Freddy ini ya, gitu kan. Iya kalau dia nonton, kalau dengan di channel, kalau menyakitkan lagi. Jadi tetap berjuang Fred. Saya Tetap berjuang. merasa Anda ada di posisi Oke, yang luar baik. biasa. Sebelum ke Bang Freddy, saya ke Bang Ferdinand dulu. Menurut Bang Ferdinand, Prabowo butuh Projo atau Projo yang butuh Prabowo? Kalau pertanyaannya terletak di situ, yang jelas ya Projo yang butuh. Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya, tidak butuh-butuh banget dengan Projo. Karena seperti yang disampaikan Bu Siti juga, karena Projo ini sejauh mana sih sebetulnya organisasinya? Apakah ini hanya buih, klaim saja? Ataukah memang mereka punya grassroots? Tapi saya sebagai seorang mantan relawan juga dulu, yang gak rela-rela banget juga, tahu relawan ini kayak apa semuanya. Kebanyakan buih sebetulnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Projo yang butuh Gerindra atau Gerindra yang butuh Projo, ya saya pikir bahwa memang Projo yang sedang butuh-butuh banget. Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, Budiari itu sedang terombang-ambing. Di Jokowi beliau gelisah tak dapat perlindungan, ya harusnya ya mencari tempat di mana dia bisa bernaung. Dulu pernah sempat mau bernaung di bawah pohon beringin, tapi kan tidak jadi juga karena Gibran tidak kunjung pakai jaket kuning. Kan begitu. Jadi sekarang ya saya bisa meyakini sepenuhnya ya memang Budiari sedang mencari di mana tempat yang dia bisa nyaman duduk berlindung, itu aja. Oke, Bang Freddy gimana? Cuma cari tempat nyaman aja seorang Budiari? Kasihan. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Projo ini 12 tahun sudah. Jadi sudah 6 kali rakernas. Ini kongres ketiga. Ya, itu bukti eksistensi kami, Prof. Di kongres kemarin itu hadir 30 DPD. 1 DPD 3 wakil. Kemudian sekitar 370 DPC, 1 DPC 3 wakilnya dari seluruh Indonesia. Itu belum hadir semua. Dan itu jejak digitalnya yang saya bilang tadi, Rakernas yang 6 kali dan Kongres 3 kali itu semua ada jejak digitalnya. Bagaimana Rakernas Projo di Borobudur ya, yang menggemparkan politik kita, yang statement-statement Pak Jokowi, bagaimana Rakernas Projo juga di site sebetulnya, itu semua jejak digitalnya ada. Bagaimana semua exposure media terhadap Projo per hari ini, yang kongresnya sudah berlangsung seminggu, tetapi exposure media, puji Tuhan alhamdulillah masih tinggi. Ini Tapi fakta. itu kan hanya di ruang-ruang tertutup saja. Ini Begitu fakta. masuk Kalau ke Bung lapangan kan Ferdinand- nggak pernah bisa menghadirkan massa. Kalau Bung Ferdinand tadi mengatakan saya juga pernah mungkin relawannya relawan abal-abal, ya jangan disamakan. Ya kalau Anda menurut para JP Jangan abal-abal ya itu nggak apa-apa buat jangan saya. disamakan. Mau diabal-abalin biarin Nah, aja. Jadi Tapi faktanya relawan tetapi itu tak pernah bisa kehadiran menghadirkan Projo- massa di tengah publik. Hanya di ruang-ruang tertutup. Kehadiran Projo sampai hari ini di perpolitikan Indonesia saya rasa sudah teruji. Hari ini menjadi pembahasan Kompas. Ini salah satu buktinya. Gitu loh. Tidak sebetulnya sombong, kami bukan berhasil. Projonya yang menarik Ya, bagi mereka orang. ini yang kampanye katanya menarik 3 bagi kali, orang itu 3 kali adalah akan Pak menang Jokowi. hat-trick. Tetapi kami yang berhasil. Itu loh Mereka kira-kira. kampanye ini 3 kali hat-trick, tetapi Jadi, kami yang berhasil. Begitu Sekiranya loh. begini Bung Fred. Kami sejak Kalau awal sekiranya ikut. PSI mengatakan kami akan pindah ke Pak Prabowo, enggak lah, tapi tetap dengan Pak Jokowi. Pasti mereka seminggu juga akan diperbincangkan orang. Bukan karena PSI-nya, karena kalimat meninggalkan Jokowinya, gitu loh. Terserah Ada apapun Jokowi itu, dan Bang. Prabowo di Ya. Terserah apapun itu, tetapi faktanya Bang, ya saya sudah bilang tadi, ya. Ini kongres kami ketiga, kami rakernas Ya, ya. 6 kali dan Sederhana aja dan sebetulnya. tidak pernah Menurut exposure. Anda, ini organisasi dengan administrasi yang ketat apa enggak? Itu dulu. By SK Bang, by By name, SK. by address. Kalau begitu pasti Anda punya catatan. Jumlah anggota berapa? Bukan saya, ketua bidang organisasinya. Iya, masa Anda nggak tahu jumlah anggotanya juga? Oke, baik. Nanti saya SMS lah Bang. Saya dan Semua aja kuncinya. berdua, oke. Bang Endarsam, jadi kalau Gerindra ini bakal mau menerima begitu saja Projo Iya, atau kalau enggak? administrasinya Dijawab nanti bagus, Bang, pasti kita ada lihat sekarang kembali. catatannya. Berapa? Ada semua. Berapa